Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di weekend ini? Ngapain aja nih weekend? Tetap jaga ini ya, jaga kesehatan karena kalau kita sakit kita juga nggak bisa trading gitu ya. Dan nanti malah kacau semuanya gitu. Untuk hari Senin besok. Ini saya baru buat ini malam ini. Baru sempet saya kalau weekend nggak sempet. IHSG hari Jumat kemarin masih ketahan ini. Ketahan di low dia. Hari apa nih tanggal 27. Ketahan low-nya. Semoga sih ini lanjut break ya dari 6135 ini. Kayaknya ini juga masih ada gap di sini. Minimal sih ke sini dulu deh nutup gap ini 6245 gitu ya. Nutup gap dulu sebelum nanti biasanya kalau untuk bulan Oktober tuh turun. Jadi Agustus September ini semoga rally dulu. Minimal ke sini deh, ke sini dulu nutup atau ya ke sini sih, ke sini sih. Sini deh. 6374 minimal nutup dulu gapnya atau bisa ke puncak. Sebelum Oktober biasanya dibawa turun lagi. Nah, target kalau turunnya kemana ke sini dulu. 6235. Cuma ini ada pemain baru, ada Buka, nanti juga katanya ada Goto, tapi katanya entah akhir tahun ini, entah awal tahun depan gitu ya. Yang jelas ini ada Buka, jadi menarik, menarik ini untuk Buka. Ini kalau IHSG boleh saya coret-coret ya, mulai dari sini. Ini eh, kelihatannya memang sideways, kelihatannya masih sideways, cuma semoga sih kalau dari MACD-nya ini mantul ke atas gitu ya. Dan saya masih optimis sih untuk IHSG sampai seenggaknya September tuh ke sini pun nyampe. Ini pendek sih. Harusnya nyampe. Gitu untuk sorry untuk IHSG. Lanjut kita ke bahas rekomendasi nih. Rekomendasi yang mau join grup rekomendasi silahkan. Sorry rekomendasi request. Yang mau join silahkan. Aduh ini weekend. Yang mau join silahkan ini free. Sekali lagi ya free, saya nggak terima titip dana, saya nggak apa namanya nggak jualan. Free, niat saya hanya mengedukasi dan semoga manfaat dengan adanya saya bikin video, bikin grup gitu ya. Yang penting manfaat gitu aja dan diikuti dengan cuan dari teman-teman semua gitu. Saya nggak jualan rekomendasi, saya hanya mengedukasi. Mungkin kalau beberapa saya buka kelas, kalau yang umum saya memang buka, beberapa untuk teman-teman pribadi saya buka. Cuma kalau yang berbayar, ya ada beberapa yang berbayar dengan saya grup gitu ya. Private tapi sifatnya satu gitu, maksimal dua. Kenapa? Supaya maksimal aja. Saya ajarin dari nol gitu. Tapi itu saya nggak jualan di grup ini karena hanya untuk teman-teman pribadi saya gitu. Yang mau join grup silahkan ya, linknya ada di deskripsi. Saya juga setiap hari kalau marketnya bagus saya bagi, saya bagi rekomendasi nih. Oh sorry, Jumat kemarin saya nggak bagi pagi-pagi, cuma malamnya nih teman-teman. Malamnya pagi-pagi, sorry malam-malam itu mana ya? Nih baru selesai screening, ini jam segini ya. Saya malam-malam. Kenapa? Saya kalau udah kode gini biasanya paginya mau ngeprank. Pagi saya nggak kasih memang sengaja. Kenapa saya pengen tahu, maksudnya profil teman-teman di grup saya ini seperti apa. Jadi saya tahu gitu. Diguyur memang, diguyur. Hampir ARB cuma belum ya, -5%. Diguyur, gagal ISSP, SMDR. Ya saya kalau cut loss aja gitu. SMDR cuma kayaknya nggak ada yang komplain di grup. SMDR juga sama. Cuma ini kayaknya ARB ya SMDR gitu. Cuma sih masih bagus trennya. Wajar lah kalau habis naik dulu gitu ya. Menarik untuk besok. Semoga SMDR menembus kekecewaan hari Kamisnya nggak jadi arah ya. Ternyata benar, ingat besok hari Jumat dan diguyur gitu. Saya
Mohon maaf nih CL dua-duanya. Fair aja sih kalau CL CL aja gitu. ADMG juga Jumat malam nih tengah malam banget. Nggak tahu nih hari Jumat saya sama ya. HRB juga kenapa ini semuanya HRB. Cut loss juga. Tapi saya udah ingatkan ya. Pahlawan kita hari ini yang kemarin hari Kamis ya kasih cuan banyak. Nanti kita copetin lagi. Ternyata ARB. Tidak lupa jas. Oh ya ini juga saya sudah ingetin ya. ISSP dan SMDR very high risk potensi ARB juga untuk musi retail gitu. Jadi ya saya udah ingetin gitu. Jas mana nih? Jas cuan. Jas naik berapa nih? 6% ya, 6% jas. Ini menarik nanti kita bahas kalau ada yang request. Saya lupa ada yang request enggak. Nah, kalau jas ini nanti deh nanti aja sekalian. Masih cuan. Walaupun pagi-pagi saya hari ini agak intermezzo dulu ya, teman-teman. Hari apa namanya? Hari Jumatnya sengaja saya tuh pagi-pagi nggak buka grup, cuma saya nggak muncul, biarin aja karena saya tahu banyak yang pegang jas di grup ini. Ternyata open lompat satu tik lah, open lompat satu tik, naik dikit ke enggak sih 187 ya open, terus langsung diguyur ke bawah. Nah di sini cukup lama nih, cukup lama. Saya turunnya berapa ya? Saya lupa. Nggak sampai ARB sih, cuma sorry dalam 4% lebih. Nah, banyak di grup ini panik, Om Dan, gimana ini Jas, gimana ini Jas. Saya diem aja, saya nggak muncul. Karena saya tahu ini akan di bawah ini kalau model-model candle gini ini dan ini cakep banget. Ini untuk ngusir retail gitu ya, supaya kalian itu nggak ikut-ikutan gitu. Dan benar, ternyata di bawah naik lagi gitu. Dan cuan lagi di situ. Memang kalau beberapa sih ini udah cut loss dan saya udah ingetin juga gitu ya. Potensi ARB. Terus nih MLPL, MLPL kayaknya juga oke. Terus tapi saya lupa ya, saya balas nggak ya MLPL itu? Lupa deh, pokoknya itulah gitu. Gitu untuk hari Jumat ya, saya nggak muncul nih pagi-pagi, saya nggak muncul. Oh jam 9 lebih 7 saya memang muncul sebentar. Menu semalam saya kasih sudah di warning ya potensi ARB karena untuk mesti detail. Saya masih hold ini. Mantap saya di 86 pas closing jas. Saya masih hold, saya bilang gitu. Tadi jas sempat naik, nggak sempat saya TP. Emang bukan targetnya bukan di situ. Jas targetnya di mana 190, kalau nggak sabar 189 keluar aja gitu ya. Ini saya kasih live trade Elmas naik juga untuk copetan. Ini saya agak panjang dulu teman-teman supaya nge-refresh ini enak banget dicopetin. Jadi turun-turun dalam begitu mantul kita copetin gitu. Cuma ya harus main cepet, nggak bisa kita santai-santai di sini. Gitu. Keren juga. Tapi belum ya. Belum kayaknya keren itu. Saya masih nginep keren sama Jas. Iya, masih rugi kita 167 ya, tapi yang di member ini yang di grup pasti average-nya di bawah saya gitu. Saya 172 cukup jebol kalau masing-masing. Kenapa? Di sini ada resist di 177 gitu. Mana ya? Udah sih. Oh ini tiga dulu aja, Jas. Elmas keren. Ini cuan semua kecuali keren. Keren belum, kecuali yang ambil di bawah tuh ada tuh. Sempat diguyur dan ada yang ikutan di keren gitu ya. Ikutan sorry, diguyur ngambil di bawah gitu maksud saya. Panik, nanyain jas semua. Saya bilang kalau nggak sabar silahkan jual aja. Kalau nggak yakin buang kiri aja jas. Jasnya udah BEP kalau ngambil di closing karena itu menu closing kemarin. Snack sore ya. Semoga jas ke 200 saya bilang kejauhan. Jalan ya jasnya WKWK. Ini dari tadi saya biarin supaya panik selling. Saya serok lagi di bawah. Gitu seru banget ini jas seru banget.
Akhirnya naik, naik. eh Sempat bercanda ya. Ini saya kalau ngetik gini karena market teman-teman. Jadi saya udahlah saya caps lock aja supaya nggak kelewat gitu aja. Karena masih banyak udah di caps lock juga masih banyak yang kelewat gitu yang nggak baca gitu. Nah, udah lihat astrasinya saya keluar. Sempet sempet kena guyur juga saya bilang minggir saya bilang gitu. Ini minggir saya ini udah dikasih tahu ya. eh Jangan ngambil di pucuk. Kalau nggak mau los jangan ikutan. Kenapa? Saya udah warning. Minggir, saya mau keluar. Di jas, jangan pada ngantri. Terus ini ada yang peka, Om Dan guyuran WKWK gitu ya. Ini serunya di grup kita. Jadi saya nggak niat guyur teman-teman. Saya nggak niat guyur sama sekali. Ya hanya untuk gimana ya? Sampai akhirnya naik lagi. Kenapa? Saya tahu teman-teman tuh ambil di 194. Jadi saya jual juga buangnya itu sampai 195 gitu, nggak sampai saya kenain gitu 194. Seru. Kenapa saya mau kasih edukasi bahwa jangan pernah ngambil di pucuk. Kalau teman-teman ketemu player yang besar, yang gede banget itu sangat-sangat beresiko gitu ya. Jadi jangan pernah ambil di pucuk. Kecuali teman-teman berani disiplin. Diguyur, BEP keluar. Atau satu tik, dua tik aja udah keluar. Itu wajib gitu. Oke ya, segitu dulu intermezzonya. Seru, seru banget. Silahkan yang mau join ya. Ini lanjut request pertama BGTG. Ini 267. 267 ini area BGTG. Kenapa suka ngambil di atas? BGTG ini bagus banget. Apalagi kemarin habis kena om-bom ya. Area baru dia di sini dulu, teman-teman. 264. Oh, sorry. 26 soal 264 lagi. 242 ini area lama udah break. Ini juga dari lama udah break. 242 sampai 282. Jadi kalau teman-teman punya di 267, 266 mungkin ya. Ambil di closing, ya masih ada potensi. Kenapa? Ini turun, mantul di low dia kemarin, naik lagi gitu. Nah, jauhnya kemana? Dekatnya kemana? Ke 282. Kecuali ini break atau ini break nih, 290-nya break, ya silahkan aja dikawal gitu. Ini all time high-nya dia kalau break ya. Gitu. Untuk ini pola double bottom, asik bener ini. Double bottom. Jadi ini eh, sangat menarik, mungkin akan lanjut gitu ya. Cuma kalau nggak kuat, hati-hati gitu. Sentimennya masih sangat bagus. Masih oke sih 266. Target dekatnya 282. Kalau kuat silahkan dikawal. Kalau enggak ya TP di 282 gitu ya. BGTG asingnya keluar terus-terusan. Asingnya keluar terus-terusan. Sentimennya masih bagus. Silahkan cari-cari aja browsing tentang beritanya itu wajib. Asing, sorry. Broker summary masih akumulasi. Broker summary masih akumulasi. Jadi masih ada potensi nguji 282. Syukur-syukur break yaitu sangat-sangat jackpot ya kalau break. NICL ini juga seru banget 186 ya. Saya kemarin sempat ikutan, saya juga cut loss, saya ambil di 188, saya jual 185, sorry, 185, 3 tick, kebayang berapa persen? Ya, itulah resiko. Itulah resiko. Kenapa? Kemarin sempat ada yang sorry, ini NICL ya. Seru ini udah turun dalam, manfaatin pantulan-pantulan ini seru banget, apalagi volume kemarin cukup besar, terbesar kedua sepanjang dia IPO. Ini susah teman-teman dianalisa, cuma manfaatin pantulan-pantulannya aja. Nah, kemarin ini ARB ya. Kemarin saya ambil di eh, berapa kemarin? 188 begitu dia naik. 188 nggak kuat diguyur lagi saya. Padahal itu saya tuh satu tik saya makan semua dan ya begitulah. Resiko teman-teman. Untuk NICL susah ya technical chartnya, saya
nggak bisa ngelihat kayak gitu. Asing belum terlalu nggak main lah, anggaplah di sini nggak main. Bandarnya masih guyur, teman-teman. Bandarnya masih guyur. Ini kelihatan kalau ngeliat gini, oh akumulasi enggak, ini jelas guyuran luar biasa gitu ya. Ini dia nggak ngambil sama sekali. Ini ya, kalau kita lihat. Ini salah satu alasan kenapa saya batasin 15 video supaya bisa detail saya. Ini lihat, ini jual 2,6 juta lot hanya beli segini. Ini 600.000 beli segini. Ini enggak ini kelihatannya akumulasi, cuma hati-hati. Hati-hati teman-teman, pola-pola hari sebelumnya ini dia hanya tukar-tukar barang antara ini. Jadi ya kalau dibilang akumulasi sih saya nggak terlalu setuju, cuma ya terserah lah, itu analisa masing-masing. Cuma hati-hati. 186 saran saya kalau kemarin closing sih langsung buang ya. Langsung buang. Main cepet-cepet aja. Besok masih ada kemungkinan untuk mantul. Besok mungkin kalau ARB dia coba nanti dihitung ya. 184 dikali 0,93 itu berapa? Cuma kalau saya garis di sini mungkin sekitar sini ya, 173. Kena 173, mantul paling deket 186 jual BP atau dia jauhnya ke sini 196. Kalau itu dapat jackpot ya. Gitu. Jadi saran saya jangan nginep sih, main cepet aja gitu. Keren. Yang tadi sempat dibahas di awal. Lihat ya, ini average teman-teman ini di bawah saya. Jadi hmm saya yang merekomendasi teman-teman yang cuan nggak masalah. Yang penting manfaat 162, 163 keren. Ini masih strong, masih uptrend, masih bagus. Eh, MACD juga mengarah ke atas, bagus banget ini. Setelah break dia dari pola ini ya. Sebenarnya sih nggak tahu ini bullish penan atau enggak, kurang terlalu bagus. Cuma break dia, sorry patah. Saya sempat jual di sini, saya punya dari sini atau dari sini gitu, saya lupa. Patah saya jual, patah lagi terus kena di EMA 150-nya mantul dia. Mantul tinggi, sentimen perusahaannya masih jelek. Cuma sentimennya ya teman-teman. Sorry, ini sentimennya bukan perusahaannya. Karena ada beberapa anak usahanya yang disuspend oleh OJK gitu. Terus mantul dia, mantul tinggi dan closing di 164. Kalau yang habis 162, 163 ya ya udah masih cuan gitu ya. Syaratnya besok break dari 172 nih. Target terdekat kalau kena 172 kawal. Kalau break 177 dan 191 ya udahlah itu mah jackpot. Cuma kalau ini apa namanya? Kalau dia sorry ini garis apa ya? Kalau dia target terdekatnya ya 172 keluar. Tapi kalau masih kuat ya silahkan dikawal. Masih aman untuk keren. Coba kita lihat asing. Akumulasi jumlah yang sangat besar sepanjang setahun terakhir ini. Jumlah paling besar jadi bersiap-siap untuk keren. Masih aman. Masih aman. Untuk broker summary-nya masih akumulasi. Kelihatannya ini keluar. Memang karakteristiknya mungkin untuk copetan nih. Kelihatannya ini distribusi 500.000 lot gitu ya. Cuma kalau kita lihat keseluruhan ini masih ada akumulasi. Gitu. Untuk keren, masih aman. ISSP, ISSP juga sama ini kena ARB ya. Cuma kalau saya sih nggak panik. Kenapa? Ya wajar dia habis naik tinggi. Mungkin dia akan mengulangi pola yang sama kayak gini. Gitu ya. Ini nggak apa namanya, nggak khawatir lah untuk ISSP. Kita lagi juga dia mau bagi dividen. ARB cuma ini kalau belum punya ya, kalau belum punya nanti aja tunggu di 274 gitu. Atau kalau saya boleh naikin dikit, kalau mau tunggu lagi 278 ISSP. Sorry, kalau belum punya ya. Asing masuk 2 hari ini, asing masuk jumlah besar 2 hari yang kemarin juga. Sorry, brokernya masih ada akumulasi gitu. Jadi masih
cukup aman walaupun turun, cuma masih ada akumulasi. Gitu ya untuk ISSW masih masih aman. Kalau mau masuk sih kalau dikasih diskon ya ke bawah sini ambil gitu. BKSW. BKSW ini sorry sebentar. BKSW ini kena di sorry dia kepentok di resist dia di sini. Kepentok di resist dia persis tutupan di resist 204. 204 ini resist dia. Kalau besok candle hijau dia akan uji resist selanjutnya di sini 214. Gitu ya. Untuk BKSW belum punya. Sorry, punya di 210. Kalau punya di 210 target dekatnya nih uji 214 dulu ya. Kalau nggak kuat mending keluar. Untuk BKSW. Aduh. Asing masih masuk, cuma jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan hari ini jumlah paling banyaknya dia dalam 1 tahun terakhir ini. Untuk broker summary masih ada akumulasi gitu ya. Untuk sorry BKSW ini masih ada potensi melanjutkan kenaikan. Di sini juga masih banyak gap, cuma nggak tahu kapan akan ketutup. Lanjut ANTM ini menu bonus. Ini saya suka banget. Ini menu bonus akhir tahun. Jadi kemarin saya coba iseng-iseng dia kalau dikasih ke sini nih eh, low dia di sini ambil. Cuma ini kan angka psikologis 2.500 jadi saya naikin dulu deh sekitar sini 2.550-an. Ini angka angka kabulut dan di sini memang ada supportnya minor ya gitu. Dan di sini kotak sini. Kenapa kotak sini? Ini karena EMA 50 dia gitu. Saya kira-kira aja di sekitar angka psikologis dia 24 sampai 2480-an gitu, 2470. Ambil dari nah, sekitar hijau saya ambil dari sini nih. Dari sini ya kan? Dari sini nih. Naik dia di sini dan di sini. Nah, ini merupakan low dia gitu ya. Ini saya ngambil dari sini nih. Nih, ini kan kuat juga di sini. Gitu. Nah, TP-nya kapan? TP-nya masih panjang. Target saya di sini, di atas 3.000. Gitu. Kenapa? Ya ini memang untuk jangka panjang. Nah, ini MACD-nya mulai cross. Mungkin dia akan dibawa turun dulu saatnya untuk ambil. Gitu. Untuk ANTM punya di 25.20 closing hari ini bagus. Tergantung plannya ya. Kalau plannya pendek sih di sini jual aja. Tapi kalau mau plannya panjang nanti ketika kena di sini 24.40 baru kita kekuatan penuh gitu untuk beli Antam. Di sini cicil dulu, turun lagi ambil penuh. Khususnya kena ini. Tapi kalau 24-nya breakdown turun mending keluar dulu aja gitu untuk Antam masih sangat oke. Ini untuk main panjang ya saya bicaranya ya teman-teman. Kalau untuk main pendek tadi di sini bisa out dulu aja gitu. Karena MACD-nya cross. Asing keluar jumlah besar. Sorry ini biar agak. Nah, asing keluar terus-terusan 5 hari ini dan broker masih distribusi untuk Antam. Gak apa-apa justru malah saya seneng bisa serok gitu. BBYB ini kayaknya udah kelamaan videonya ya. Kita cepet aja. BBYB ini salah satu yang sentimennya juga bagus. Ini arah lagi udah 2 hari arah dia. Kalau kita lihat kenaikannya udah karena 2 hari arah ya dari sini ke sini itu udah hampir 50% gitu. Udah hampir 50% naiknya. Dan kalau belum punya di 760 masih aman, masih aman. Pun kalau misalkan besok ARB ya di sini sekitar sini 780 masih cuan. Kalau ARB gimana ya? Kalau panik sih jual aja dulu karena ini masih ada gap. Cuma kalau besok dikasih arah lagi
Kalau udah arah 3 kali, mending keluar dulu aja. Gitu. Untuk BBYB masih aman. Asing masuk terus 2 hari ini, arah dia masuk terus, jumlah besar, dan brokernya masih akumulasi. Jadi tapi hati-hati ya. Ini hati-hati kalau besok nggak kuat atau open gap. Open gap itu pilihannya cuma dua, arah atau ARB. Kalau dia nggak kuat, arah nggak kuat, mending jual dulu aja. Pun kalau ARB ini hati-hati. Siap diguyur gitu ya. Untuk BBYB. Lanjut friend, karena ini udah arah 2 hari ya teman-teman BBYB ini. Semoga sih dikasih yang ketiga. Kalau enggak ya out dulu aja. Friend ini, sorry, agak lambat ini internetnya. Friend ini masih uptrend. Reversal dia setelah MACD turun. 2 hari ini dia mencoba reversal. Dan bentuk candlenya bagus banget. Ini kemarin naik 18% dan hari ini, sorry hari Jumat naik hampir 5%. Ini bagus banget. Dia akan menguji lagi. Kalaupun turun paling ke sini dulu ujinya ya. 137 atau 134. Gitu. Ini punya di 143, masih aman. Masih aman, target terdekatnya dia di berapa di sini? 152, sorry 153, lanjut 157 atau 168. Kalau kuat break dari angka-angka itu silahkan dikawal, kalau enggak ya di TP. Gitu, kecuali mau main panjang ya. Friend. Asing masuk jumlah yang besar untuk hari Jumat kemarin. Dan dari apa namanya, brokernya kelihatan masih ada akumulasi gitu. Jadi untuk friend masih aman kalau punya di angka 143. Lanjut jas. Jas ini juga isunya lagi bagus, by technical. By technical, kenapa saya kemarin saranin sampai akhirnya, sorry, sampai akhirnya di kapan ya saya saranin? Di sini ya 172 gitu kalau nggak salah saya saranin, terus ARB. Terus di bawah 186 ini saya konfirmasi ambil. Kenapa dia break dari resist merah dan hijau? Satu itu, yang kedua dari trendline dia ini break semua nih. Dari sini break, ini break, ini break, ini break ya. Ini udah konfirmasi OTW uptrend lagi gitu ya. MACD juga mengarah ke atas lebar. Lanjutnya kalau dia break dari sini nih 200, itu bakal bagus banget karena angkanya ticker ya. 200 itu turun turun 2, naiknya 5. Terus lanjut 200, 200 kan langsung 205, 210 gitu ya. Sorry, kalau 222, 200, 204, 208, dan puncaknya kalau dia bisa break dari 212 itu akan cakep banget. Dia akan menuju uji ke 254 gitu. Dan ini mau right issue, jadi eh, bersiap biasanya kalau right issue dikerek ke atas, tapi hati-hati eh, kalau ternyata berbalik arah gitu. Just sangat teknikalnya saya sangat suka, cuma ada isu juga jadi tetap waspada. Asing keluar jumlah besar, terbesarnya maksudnya, dan dari broker masih ada akumulasi gitu. Jadi ini masih ada akumulasi, masih kemungkinan akan coba. Syaratnya ini cakep banget kalau break dari 212. Gitu untuk jas saya paling suka nih kalau ada saham yang downtrend, MACD-nya, sorry, EMA-nya break, dan ini kalau ini sampai cross, hijaunya cross di atas merah, gini ya, kalau misalkan ini gini, sorry, ini gini, gini, misalkan ya teman-teman, ini hanya permisalan aja, terus ininya gini, anggaplah gini ya, sorry ini nggak terlalu pas. Nah, misalkan ini gini, ini akan sangat cakep dia. Syaratnya candlenya masih di atas 2 garis ini, dan ini akan strong uptrend.
Ini akan strong uptrend. Beruntung teman-teman yang kemarin saya saranin 186 masih hold gitu. Ini pola yang paling saya suka. Semoga sih nggak apa namanya nggak meleset ya. Gitu. BBNI belum punya. Oh sorry, just punya di 197 aman. Aman teman-teman. Mau hold panjang juga boleh. BBNI ini eh, ada support dia di sini. Cuma dia punya support minor juga di sini. Pas di harga closing dia. Jadi kemungkinan kalau ini MACD akan cross ke bawah, dia akan menguji ke 4590 dulu gitu. Asing keluar hari Jumat kemarin dan broker juga masih distribusi. Jadi kemungkinan dia akan uji dulu di 4590, 4590 gitu ya. Untuk BP ini kalau tunggu di bawah. Sorry ini agak AGRS 270. AGRS di 270 setelah ARB berjilid ya. ARB berjilid. Terus dia mencoba setway di antara support, sorry, resist merah dan supportnya di 224. Ini mencoba break. Kalau besok bisa candle hijau di atas 270 akan bagus banget dan potensi nutup gapnya di atas gitu ya. MACD memang mencoba mengarah ke atas, mencoba uji untuk reversal gitu. AGRS, AG, sorry teman-teman. Ini punya di 270 ya. Ambil di, di sini ya. Ya semoga besok break sih. Kalau 270 break, dia akan coba 292-nya break dulu lagi. Gitu. Asing masuk, cuman jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan dari broker masih ada akumulasi. Jadi kemungkinan dia akan uji lagi nih. 270-nya dia uji, terus lanjut 292-nya dia uji. Kalau kuat, ya dia akan lanjut naik. Gitu. Nutup gap di atas ini. Masih banyak gap. Lanjut TLKM ini agak lama banget videonya. TLKM ini menu swing cuma udah TP ya kemarin. Udah TP di sini dan dia turun lagi ke sini, naik lagi ke sini. Jadi memang masih sideways nih Telkom di antara merah dan hijau ini kuat. Belum kuat untuk break. Ini juga support dia di 3240. Kalau dia bagusnya sih break dari merah ini ya, 3260 dia break dan membentuk candle hijau, silakan diikuti menuju 3350 atau 3500 gitu. Kalau belum punya sih, kalau saya sih kalau bentuk ini mending tunggu aja, ini tanggung banget. Mending tunggu aja dia break dari merah ini ya, 3260 syaratnya break ya. Closing di situ dan besoknya candle hijau. Atau ya itulah bikin candle hijau di atas itu kawal aja sampai 3350 atau 3500 gitu. Asing masih sangat masuk masif bahkan 2 minggu ke belakang, 3 minggu ya kalau hari bursa. Dan dari broker masih ada akumulasi. Jadi dan katanya juga ada sentimen dengan SpaceX kerjasama. Jadi ya silakan aja lah dicicil gitu untuk TLKM. Cicil ya syaratnya. Lanjut, BRIS. Lanjut, BRIS. Ini juga menu swing beli di bawah sini. Setelah break, ini kenapa saya saranin di sini? Saya tunggu break teman-teman. Break, candle merah, saya tahan dulu. Ternyata dia bikin candle hijau. Di sini cuma nggak kuat turun lagi. Nah, saya saranin itu ketika tanggal 5 Juli, saya masih ingat. 5 Juli di sini saya saranin untuk cicil bridge di area 2 ini. Dan sekarang udah, kalau misal kemarin ARB masih floating profit 11% lebih ya, hampir 12%. Targetnya ke 3.000 memang masih jauh. Kelihatannya ARB, cuma wajar dia udah rally panjang dan kalau kita lihat by weekly, masih sangat aman. Bridge itu masih sangat aman. Saya berharap sih kemarin waktu berita keluar saya bilang TP aja dulu
TP aja dulu teman-teman di 2.800 ya. Di sini TP dulu aja karena beritanya udah keluar gitu. Kalau kuat ke 3.000 langsung TP karena berita udah keluar. Kalau nggak keluar ya 28 udah keluar atau minimalnya 27 keluar. Nah, saya berharapnya kalau model begini ini akan turun ke sini dan ini saya serok banyak kalau di sini lagi. Kalau dikasih ke sini saya serok banyak karena tujuan saya di sini 3.000. Jadi memang naiknya kan gini ya. Kalau saham itu menariknya itu ini dia bikin double bottom di sini udah kena. Nah, ini mencoba untuk uptrend MACD-nya mungkin akan mengarah ke bawah dulu karena akan koreksi. Jadi gini, dari sini ke sini turun lagi. Ke sini turun lagi. Ke sini sini ya, turun lagi. Ke sini turun lagi. Wajar ini bagus. Karena nanti akan gini mungkin. Gini ke sini ya, ini supportnya baru ke sini. Gitu. Masih sangat eh, uptrend, masih bagus. Saya berharap sih dikoreksi lagi, saya akan beli lagi gitu. Kalau punya di 2775, kenapa ambilnya di atas ya? Kalau sampai kena ke sini ke bawah ya, mentok-mentok 224 mending ambil lagi. Tapi untuk main panjang. Kalau main cepet sih ya paling enggak ke sini 2830 kalau dikasih untuk keluar. Kalau mau fresh down di 26-an, 26 ambil atau 25 atau 24. Itu angka-angka psikologis dia. Bris asing keluar 2 hari ini dan broker juga masih distribusi gitu. Makanya dia ARP dan kemarin hari Jumat gitu ya. Agro punya di 2628, 2628 masih di atas ya. Punya di atas hari ini ARB mungkin dia ya ini dia bentuk gini mungkin semoga ya nggak nyampe ke sini 2430 kalau ini udah 2 hari turunnya semoga mantul dari sini. Semoga dia bikin kotak baru di sini aja dulu. Gitu untuk agro. Karena rally-nya udah panjang, teman-teman. Gitu. Jadi wajar untuk dia koreksi. Agro asing masuk kecil sekali 2 hari kemarin keluar besar dan broker juga masih distribusi gitu ya. Untuk agro 2628. Ya kalau dikasih ke 26 sih semoga mantul gitu aja. Agro karena ini beli di pucuk. Harus disiplin ya kalau beli di pucuk itu teman-teman. Karena risknya besar. BABP 379, 378 mungkin ya. BABP, sorry, 379. Sini ya. Punya di sini. Ya sebenarnya sini masih wajar koreksi dia. Bahkan saya udah bikin kotak di sini. Sampai 340. Mungkin akan ke sini dalamnya. Cuma kalau 366-nya mantul ya paling deket di 392 gitu. Atau 380 gitu ya. Ini kalau beli di pucuk harus disiplin teman-teman. MACD-nya mau reversal nggak kuat, mungkin turun dulu baru naik lagi. Gitu untuk PABP. Harus disiplin teman-teman kalau ambil di pucuk itu. Asing masih masuk terus-terusan, masih masuk terus-terusan. Cuma asing kan mainnya panjang. Dan kalau dilihat dari broker, distribusi gitu. Jadi hati-hati untuk apa ini namanya? BABP. Kalau kuat main panjang sih nggak apa-apa. Terakhir, oh sorry, ini 16. Maaf ya teman-teman, kan ini juga terlalu panjang. Jadi saya cut dulu aja ya di 15. Terima kasih udah menonton. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Disclaimer ya, lupa saya ini bukan perintah jual beli. Ini hanya membantu teman-teman untuk dalam pengambilan keputusan. Gitu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sehat, salam sukses dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.